Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 16 Maret 2025, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu tanggal 9 Maret 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp12.925.000. Syukur sebesar Rp4.204.000, persepuluhan sebesar Rp1.800.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.114.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu tanggal 9 Maret 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp13.298.000. Syukur sebesar Rp4.662.000, persepuluhan sebesar Rp1.955.000, sarana fisik sebesar Rp882.000, dan sada sebesar Rp582.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta D. Pikauli, dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara ketiga. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab Ayub pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Tifel Dewa Kabesi dan Randi Sapulete. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 bait pertama, kedua, dan ketiga. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 180. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon tanggal 16 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta EA RA Rikumahu, MTH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI Sekretaris. Atas perhatian diucapkan terima kasih.
Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Mari dengan penuh sukacita kita mensyukuri kasih Tuhan dalam perayaan ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Dan mari kita lanjutkan kebaktian kita ini dalam kasih Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah Minggu Sengsara ketiga ini kita laksanakan demi penghayatan yang sungguh atas kasih setia Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Terpujilah Tuhan, sebab segala jalannya adalah kasih setia-Nya dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatannya. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu senantiasa, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, marilah kita sejenak berteduh dalam keheningan, merasakan jalan sengsara yang Yesus lalui, sembari mengingatkan bahwa karena dosa-dosa kita lah Yesus harus menderita. Saudaraku, entah berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, namun bila semuanya itu masih membekas di sepanjang ingatan kita dan terus membenahi hidup ini, maka tunduklah dalam kerendahan hati sambil memohon pengampunan dari Allah.
Ampunilah kami Tuhan, ingatlah akan segala rahmat dan kasih setia-Mu. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Firman Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Saat
Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, maka janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat ini kita akan dihiburkan dengan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga yang adalah firman yang hidup, di kesempatan ini Tuhan lewat kebaktian Minggu Sengsara ketiga, kami akan membaca Alkitab yang berisikan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa roh dan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, agar Alkitab yang sebentar nanti kami baca, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta bagi kami semua, kami dapat melakukan itu dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami semua ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayub 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop, Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan merumuhkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal.
Aku dipandang mereka orang asing, kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membunjuknya dengan kata-kata manis, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku, kalau aku berdiri mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku. Karena tangan Allah telah menimpa aku, mengapa kamu mengajar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang pada makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara semua, Shalom. Ya, salam sejahtera. Dan mari kita sama-sama mendengarkan apa yang menjadi bahagian dari seluruh keberadaan hidup yang terfokus pada firman Tuhan. Sebab ketika kita beribadah, kebaktian, tentunya fokus kita selepas kebaktian ini adalah apa yang menjadi harapan hidup bergereja. Bergereja secara personal maupun bergereja secara komunal. Kita mensyukuri kebesaran kasih setia Tuhan yang begitu indah dan mulia ketika kita memaknai peristiwa minggu-minggu sengsara. Dan minggu sengsara ketiga ini sebagai minggu di mana memberi nilai bagi kita tentang ingatlah Tuhan akan kasih setiamu. Sekali lagi, ingatlah Tuhan akan kasih setiamu. Jadi kata ingatlah Tuhan akan kasih setiamu, dia juga terfokus pada tema mingguan, tema pemberitaan kita, bertahan dan ingat kasih setia Tuhan. Karena itu kalau kita berbicara tentang apa yang menjadi ingatlah Tuhan akan kasih setia, maka dari minggu sengsara ketiga ini kita memaknai bahwa sesungguhnya kalaupun penderitaan itu dijalani, penderitaan itu dia harus membentuk daya tahan dan keteguhan iman, baik secara personal maupun juga secara keluarga, bahkan dalam seluruh bergereja kita. Yang kedua, bahwa kembali menghidupkan akan memori kita tentang kasih setia Tuhan, supaya
kita tetap berdaya, diberdayakan, dan tetap bertahan. Karena itu dalam kitab Ayub sebagaimana yang tadi kita telah baca bersama-sama atau telah mendengar bersama-sama dari pasal 19 ayat 1 sampai 29, dia memberi kepada kita sebuah refleksi diri tentang bertahan dan selalu ingat akan kasih setia Tuhan. Karena itu kalau kita memahami sungguh bahwa penderitaan yang harus dihadapi dengan kemampuan daya tahan untuk berada dalam sebuah proses pemulihan dengan sikap iman yang mengekspresikan kasih setia Tuhan, dan itulah yang dinampakkan oleh Ayub. Karena itu dalam ayatnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, ya bagaimana sikap Ayub dalam mengkritisi, mengkoreksi teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang mendakwa Paulus di tengah penderitaan itu, yang melakukan juga penghinaan di tengah penderitaan. Karena itu Ayub katakan kepada mereka bahwa berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku? Jadi dalam kesenangan bersama Ayub, mereka merasa aman gitu. Tetapi ketika Ayub menderita, mereka jauh, lalu mengungkapkan kata-kata yang menyakiti perasaan. Sesungguhnya yang ada pada mereka itu adalah bagaimana mengatasinya, bagaimana jalan keluarnya, apa yang harus dilalui, apa yang harus diupayakan. Teman-teman sahabat-sahabat Ayub ini, kalau mau bilang adalah orang-orang yang sifatnya pengecut, tidak dewasa di dalam iman, mengambil keputusan-keputusan hanya berpikir secara rasional, secara logika, dan tidak pernah menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di balik semua penderitaan yang dialami oleh Yakub, sehingga Ayub merasakan sungguh bahwa dia benar-benar sebagai orang yang dituduh. Teman-temannya adalah sekali lagi penindas, penghinaan terhadap dirinya. Dia katakan kepada mereka bahwa seyogianya dalam ayat ke-6 itu, Allah yang berlaku tidak adil kepadanya dan menebarkan jalannya atas dirinya. Dia melakukan sebuah otokritik dan sikap kritis terhadap teman-temannya, dan secara kasar dia boleh mengatakan itu, bahwa sesungguhnya Allah yang berlaku tidak adil kepadanya dan menebarkan jalannya atasnya. Saudara-saudara, kita boleh bertanya, kenapa mesti bicara seperti itu? Tapi sesungguhnya itu adalah sikap iman.
sikap iman dengan cara beriman. Cara beriman adalah cara di mana dia mempersoalkan ketidakadilan atas dirinya. Beta teringat kepada seorang mahasiswa teologi dalam proses desain penelitian sampai penulisan skripsi. Dia cukup mengalami tantangan yang luar biasa, bekerja siang dan malam tanpa hentinya, bekerja berjuang untuk penyelesaian desainnya, tetapi selalu mengalami banyak perubahan. Sampai pada skripsinya, apa yang dia katakan kepada orang tuanya, kalau saya gagal, saya tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau saya gagal dalam penyelesaian studi skripsi ini, saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena saya sudah bekerja, berjuang sekuat tenaga, sekuat kemampuan, berdoa. Orang tua berdoa, keluarga berdoa, sahabat berdoa. Seakan-akan dia akan sampai di tapal batas yang mengakhiri dia punya proses desain penelitiannya. Tapi di saat-saat dia putus asa itulah semua prosesnya terkait dengan sampai desain dan skripsinya itu diterima dan dia menjadi anak yang sukses. Itu berarti kalau orang beriman, orang yang harus berjuang dari apa yang menjadi harapan dan cita-cita, tapi berjuang tidak dengan sendirinya. Berjuang dalam iman, dan cara beriman memperkuat diri untuk mencapai kesuksesan. Itu hal yang pertama. Dan kalau kita membaca lagi dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-20, di situ Ayub memahami bahwa penderitaan sebagai bagian dalam kehidupan dengan Tuhan. Karena penderitaan sebagai bahagian dengan Tuhan, maka dia memprotes sikap teman-temannya itu. Dan dia tidak hanya mempertanyakan sejauh mana keadilan Tuhan, tetapi justru terhadap mereka dia membela diri di hadapan Tuhan. Bahkan dengan upaya untuk mempertahankan diri di dalam keyakinan kepada Tuhan, dia juga menyatakan sikap iman bahwa dia mengalami keterasingan dari Tuhan dan dia mengalami keterasingan dari sesama. Dia mengalami keterasingan sosial. Dia merasa terasing dan disendirikan oleh Allah. Sehingga ada 3 bukti yang menunjukkan sikapnya itu, bahwa sesungguhnya bagi Ayub Tuhan tidak memberi hak istimewa atas doanya untuk perjuangan kelaliman dan ketidakadilan. Tuhan menurut jalan pengembangan dan perluasan hidupnya, dan Tuhan menurunkan prestise sosialnya. Karena tadi semula dia menjadi orang-orang yang cukup terpandang Ayub ini, tapi kini dia merasakan dia punya prestise sosialnya mengalami penurunan.
Jadi Ayub sendiri merasakan sungguh bahwa dia dalam kehidupan penderitaan ini, dia telah mengalami apa yang namanya mengalami secara psikis. Tetapi dia juga mengalami kematian secara sosial. Jadi kematian secara psikis itu menjadi sesuatu yang terbenam di dalam dirinya. Karena yang tadi dihina, ditinggalkan sahabat, keluarga, dan itu menjadi beban psikis yang sangat luar biasa. Dan juga kematian sosial, orang-orang tidak peduli lagi, dia bagaikan orang yang hampa dan kosong. Tetapi di balik semua kenyataan-kenyataan itu ia tetap bertahan. Satu catatan dalam ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29 bahwa keberadaan diri dalam bahaya, dalam penderitaan yang dia alami tidak menjadi pudarnya semangat dan pengharapan iman yang sungguh kepada Allah. Dia mengakui tetap saja kasih setia Tuhan. Dalam keterasingan sebagaimana yang tadi disebutkan, kini bertumbuhlah keyakinan. Kini bertumbuhlah iman. Bertumbuhlah harapan. Adalah bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setianya. Dia kembali mengingat-ingat akan kasih setia Tuhan. Dan karena itu integritas imannya tidak pernah luntur. Integritas iman menjadi optimis bahwa walaupun tanpa dukungan siapapun, tetapi kasih setia Tuhan itu nyata dalam seluruh hidup di tengah penderitaan itu. Karena dia juga mengakui Tuhan adalah penebus hidupnya. Sehingga penderitaannya tidak mengurangi kadar kasihnya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Penderitaan tidak mengurangi nilai dan kadar kasih setia Tuhan bagi dirinya. Dan itulah Ayub. Akibatnya yang tadi sembai akan lebih baik. Saudara-saudara, dalam realita Ayub seperti itu, apa yang menjadi harapan kita orang-orang percaya, para pemuda, para pelajar, generasi tua? Catatan yang pertama, kalau orang sejatuh susah jangan tindis dong. Bergaul jangan pilih-pilih kasih. Sebab ketika dompung kasih yang ada lapas kasih dari dorang. Ini bukan cara beriman seperti itu. Bagaimana orang yang sudah mengalami kesusahan ketika kita menikmati hidup bersama-samanya, saat-saat yang sangat kritis jangan kita meninggalkannya, dan jangan kita melakukan apa yang kembali mesti katakan kepada dia, ale salah, ale berdosa. Tapi bagaimana kita mengantarnya pada jalan-jalan yang mengantarkan kehidupan diri orang yang susah, orang yang menderita itu, supaya dia merasa ada sukacita di dalam dirinya. Dia tidak dimatikan secara psikis oleh teman-teman dan saudara-saudaranya.
Ada orang yang katakan begini, waktu ketong jaya itu orang dekat dengan ketong. Ketika ketong susah jaya, orang semula jauh. Waktu ketong masih mewah-mewah, semua orang sandar. Tetapi ketika ketong sudah tidak menikmati kemewahan itu, orang sudah mulai jauh-jauh. Dan itu cuma ketemu teman-teman yang seiman. Banyak yang mengatakan itu. Hidup dalam pilihan-pilihan yang serba dilematis untuk menyatakan sikap iman yang tidak sempurna dalam kehidupan. Memiliki iman tapi cara berimannya lemah. Orang-orang seperti itu yang oleh Ayub mengkritisi sikap mereka. Sesungguhnya kalau kita ini adalah orang-orang beriman, maka bagaimana cara beriman kita di tengah kehidupan ini, di tengah keluarga ini, di tengah profesi kita, di tengah keberadaan kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pelajar. Kita membutuhkan cara yang beriman, yang memberi harapan. Bertahan menjadi salah satu kekuatan diri menghadapi semua banyak persoalan hidup. Tapi bertahan di dalam iman. Ya, terkadang kala kita digoyahkan, kian ke sana, kian kemari. Bisikan ke sana, kita lari ke sana, bisikan ke sini, kita lari ke sini, bagaikan lamung yang tidak pernah tetap di tempat di mana ombak ke laut, dia ke laut, ombak ke darat, dia ke darat. Karena itu Alkitab bilang, orang yang mendua hati dia tidak pernah tenang dalam hidupnya. Jadi kekristenan kita harus mencerminkan keimanan kita, dan keimanan kita itu harus terrefleksi di cara beriman kita yang baik. Jangan sampai bukan hanya Ayub mengkritik, tapi sesama yang beriman pun, di luar iman pun mengkritik. Saudara-saudara, terkadang kala banyak hal kita selalu menjadikan orang bikin baik dapat baik. Kadang-kadang kita bilang, hukum karma berlaku sudah. Bikin baik, siapa bikin baik dia dapat baik. Siapa bikin sembaik dia juga dapat sembaik. Tapi jangan lupa ketika ada orang yang bikin baik, perjalanan hidupnya dia dapat sembaik. Tapi ketika dia dapat sembahyang dalam perjalanan hidupnya, dia harus bertahan di dalam pengharapan akan Allah di dalam Yesus, supaya yang sembahyang itu kembali memulihkan dirinya. Bahwa di balik yang sembahyang itu ada kasih setia Tuhan. Kalau memperkuat diri dengan kasih setia Tuhan, maka sesungguhnya dari baik menjadi yang sembahyang, lalu pada akhirnya lebih baik dari yang baik tadi. Amin. Bapak Ibu mengerti itu? Artinya kalau ketong bikin baik, tiba-tiba ketong dapat tantangan, dapat cobaan, dapat penderita, ketong bertanya, Tuhan apa yang kurang daripada aku? Tuhan kenapa engkau berlaku ketidakadilan kepadaku? Tuhan kenapa cobaan ini selalu datang menghimpit diriku? Tuhan, kenapa aku bisa mengalami perjuangan yang begitu penuh dengan beban moral, beban psikologis yang sangat dalam? Kenapa sampai orang-orang di sekitarku sangat membenci aku ketika aku senantiasa hidup bersama-sama dengan mereka? Ketika aku merasakan hidupku sudah bagaikan kematian secara psikis,
sudah tak berdaya lagi. Beban psikologis semakin kuat. Tapi kita belajar dari Ayub. Ayub kembali bertahan dengan tetap mengingat kasih setia Tuhan. Bahwa dia tahu Tuhan penebus, Tuhan penyelamat. Maka apa yang menjadi daya tahan dirinya dan perjuangan demi pemulihan, maka terjadilah. Karena itu yang tadi dia bilang, bikin baik kalau dapat yang baik, harus bertahan dalam iman dengan tetap punya komitmen diri. Iman yang menyelamatkan diri dengan cara beriman kita yang baik, yang menunjukkan bahwa selangkah sedetik pun tidak pernah melepaskan Tuhan. Maka yang tadi baik akan yang baik, dia lebih baik lagi dari yang baik. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki integritas iman yang kuat. Identitas iman bukan menjamin integritas iman, Bapak Ibu. Tapi kalau integritas iman yang kuat menunjukkan ciri khas kita di dalam identitas iman itu. Sebab kalau identitas Kristiani yang menunjukkan bahwa itu adalah orang yang beriman, tetapi tidak memiliki integritas diri dalam iman, percuma dengan identitas iman itu. Sehingga kita mampu memberikan cara-cara beriman kita untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan shalom, untuk menghadirkan sukacita. Supaya aku bersama dengan engkau, aku bersama dengan dia, aku bersama dengan mereka tidak berada dalam sebuah kematian sosial. Dan aku sendiri tidak berada di dalam kematian secara psikologis. Ini yang menjadi harapan bersama di Minggu Sengsara Tuhan yang ketiga ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan kita menjadi titik sentral bahwa sesungguhnya kita harus bertahan dan ingat kasih setia Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua umat di segala abad dan tempat dan dalam sejarah ini, kita mengikrarkan pengakuan iman dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada lahir dan anak Tuhan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga demi kemuliaan yang dikiamat. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan
Kami berikan kesempatan persembahan pujian dari Solo Kuel Wakabesi. Selamat malam, Shalom. Semoga lagu ini dapat membawa berkat bagi katong semua.
kasih Hal atas lagu pujiannya. Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukuri dengan cara memberikan persembahan syukur kita demi pelayanan dan kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah dunia.
Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah persembahan yang hidup, kini telah terkumpul pemberian kami ya Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa mari datang, berkati persembahan syukur ini ya Tuhan, agar persembahan syukur ini selalu dan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan kami selalu menjadi berkat untuk menyalurkan berkat untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Solo Randi Sapulete. Shalom jemaat. Malam ini kita akan membawa satu buah lagu, semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku,
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Terima kasih atas lagu pujiannya. Tuhan berkati senantiasa. Jemaat, mari kita ada di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di malam di hari kemenangan Dominggu, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, kami bersekutu lagi dengan Tuhan, memaknai, merayakan dan mensyukuri kasih setia Tuhan pada Minggu Sengsara ini. Sesungguhnya mengantarkan kami dalam pemahaman iman kami bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang menghidupkan dan yang menyelamatkan. Penderitaan adalah penderitaan yang sempurna sebagai bentuk ketulusan hati yang mulia dalam tindakan karya penyelamatan-Mu. Kami merespons dengan ungkapan-ungkapan syukur kami secara pribadi dan keluarga, dan dalam persekutuan yang memungkinkan kami boleh ada bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami ketika kami melewati segala kesibukan tugas dan kerja kami dalam berbagai profesi di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Dan semua yang sudah kami kerjakan itu kurang yang lebih Tuhan sempurnakan, bahkan Tuhan berkati. Tentu kami sangat mengharapkan penyertaan, perlindungan dan naungan Tuhan
Hidup ini tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Oleh karena itu selangkah sedetik pun jangan Tuhan tinggalkan kami. Secara pribadi, keluarga dan rumah tangga kami. Apa yang menjadi gumulan-gumulan hidup kami secara pribadi dan keluarga, berkenan Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerja-kerja kami di berbagai tempat, baik dalam tugas-tugas tanggung jawab sebagai ASN, dalam berbagai bidang-bidang, pada lembaga-lembaga swasta, wira swasta, usaha kecil-kecilan dan berbagai bentuk kerja-kerja yang nyata dalam peran di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam proses pendidikan anak-anak kami yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan dunia perguruan tinggi jauh maupun dekat. Biarlah tetap diberkati Tuhan dalam hari-hari hidup ini, supaya kami menapaki perjalanan hidup ini dengan kasih setia Tuhan. Kami sadari sungguh bahwa tiada hari yang berlalu tanpa perjuangan, dan kadang-kala perjuangan itu seringkali menimbulkan pengorbanan. Tetapi kami yakin ketika ada pengorbanan, kasih Kristus tidak pernah tinggalkan kami. Hidup ini kami tidak pernah lepas pisahkan juga daripada tantangan dan masalah. Tetapi kami sangat mengharapkan Tuhan kuatkanlah kami. Roh Kudus kerja di hati batin kami, supaya membangkitkan iman dan pengharapan kami. Bagaikan pengakuan Ayub yang sesungguhnya, menyadari sungguh bahwa Allah itu penebus. Tuhan penuh dengan kasih setia. Kasih setia yang menyelamatkan dirinya dari belenggu-belenggu hidup ini. Kasih setia yang menyelamatkan kami semua dari tantangan, masalah dan persoalan-persoalan kehidupan ini. Supaya kami menapakinya, menapaki hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Mari Tuhan berkati kami semua yang ada dengan persembahan-persembahan yang kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di Klasis Kota Ambon ini, kami dan bagi Gereja Persekutuan Maluku ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi Gereja Persekutuan Maluku ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat di Gereja Persekutuan Maluku ini. Tuhan memberkati pimpinan gereja tingkat sinode, Majelis Pekerja Harian Sinode, Sekretaris Departemen, Kepala Biro, dan semua yang bekerja di kantor sinode. Pakai mereka sebagai Allah dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan gereja ini, supaya dalam perjalanan pelayanan kepemimpinan gereja ini semua menjadi baik dan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi kepentingan gereja ini, kepentingan umat, kepentingan jemaat yang di dalamnya kepentingan bangsa dan negara, gereja dalam proses tanggung jawab bersama. Kami berdoa bagi seluruh kelas-kelas yang ada di Kota Ambon, di Gereja Persekutuan Maluku, baik di Maluku maupun Utara, Majelis Pekerja Klasis dan seluruh anggota Majelis Pekerja Klasis. Tuhan berkati senantiasa pimpinan-pimpinan jemaat, para penatua, para diaken. Tuhan berkati semua badan-badan penyelenggara pelayanan gereja di jemaat di GPM ini. Sekali lagi Tuhan pakai mereka sebagai alat bagi menumbuh kembangkan pertumbuhan jemaat-jemaat, klasis-klasis dan pertumbuhan gereja ini. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Sekretaris dan seluruh anggota MPK serta Sekretaris Bidang dan semua orang yang bekerja di kantor Klasis Kota Ambon juga Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Doa kami menyertai bangsa dan negara ini, pemerintah, pusat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, khusus bagi pemerintah Provinsi Maluku. Tuhan Allah jangan tinggalkan seluruh tanggung jawab kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan pemimpinan 5 tahun ke depan. Roh Allah bekerja, Roh Allah berkarya. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus itu, supaya semua menjadi baik adanya, baik untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara nih, kepentingan masyarakat Maluku pada khususnya. Begitu pemerintah Kota Ambon Tuhan, dalam semua jajarannya, wali kota, wakil kota dan semua jajaran pada pemerintah Kota Ambon, diberkati mereka, kasih hikmat kepada mereka dalam tanggung jawab kepemimpinan ya Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kebaktian yang kami langsungkan di saat yang berbahagia ini. Berkati semua pendukung tata kebaktian yang ada, baik itu pemain band, solo,
dan juga kolektan pembaca Alkitab, juga tenaga media center, dan semua kami yang lain yang turut partisipasi dalam pelayanan gereja, khusus dalam kebaktian-kebaktian di saat ini. Tuhan berkati senantiasa kami para pelayan, khusus dengan semua pelayanan yang kami lakukan di saat yang berbahagia ini. Tuhan berkati untuk menjadi berkat dalam kehidupan semua kami. Ya Allah, malam telah membungkusi kami, penyertaan, perlindungan dan naungan-Mu sangat kami butuh. Biarlah pada waktunya kami akan kembali ke rumah kediaman, mohon penyertaan Tuhan bersama dengan kami supaya kami tiba di tempat kediaman kami dengan selamat. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Terimalah kami dan pada akhirnya kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang mampu menahan dengan penuh kesabaran berbagai penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ingatlah bahwa Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita pun mengikuti jejaknya dan tetap dikuatkan dengan segala
kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah kebaktian kita di saat ini. Silakan duduk dan kita berdoa syukur. Bapak dan Ibu semua saudara pernah selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Dan selama menikmati hidup ini, Tuhan Yesus mau menyertai, menuntun selalu dalam hari-hari hidup di kusubu yang terbentang ini. Sambil jabat tangan kiri kanan dengan menyanyi pada lagu PKJ 180, para pelayan menuju ke depan pintu.